Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Di sini saya sebagai dosen kuliah gambar teknik akan menjelaskan tentang kontrak kuliah. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Rahmat, SPDMT, lalu tempat tanggal lahir Garut, 6 Juli 1992, alamat di Jalan Kerinci nomor 68, Sidanegara, Cilacap. Lalu bidang ilmu saya di renewable energy, di electric transmission and distribution system, dan juga power system analysis. Lalu untuk riwayat pendidikan, pertama S1 pendidikan di Teknik Elektro UPI, lalu juga S2 Teknik Elektro ITB. Nah, untuk gambar teknik sendiri nantinya kemungkinan akan dibagi menjadi dua tahap. Untuk yang pertama yaitu gambar manual, jadi kita akan mengerjakan gambar di kertas A3, buku gambar. Nah, untuk setengahnya lagi nanti kita akan menggambar di software atau di komputer. Untuk mata kuliah ini sendiri diharapkan nanti dapat memahami tentang pengertian dan fungsi gambar teknik, lalu kalian akan menggambar garis-garis standar, bagaimana menggambar stack list atau keterangan gambar, menggambar huruf dan angka yang standar. Lalu juga kita akan mempelajari tentang proyeksi, ada proyeksi Eropa, proyeksi Amerika, lalu juga nanti di simbol komponen elektronika secara manual. Setelah itu akan dilanjut setengahnya lagi menggambar PCB atau PRT dengan menggunakan software Proteus dan juga Eagle. Lalu untuk yang terakhir ada ditambahan software AutoCAD. Lalu untuk indikator pencapaiannya nanti mahasiswa mampu menguasai pengertian dan fungsi gambar secara teknik, lalu juga mampu menggambar garis-garis standar, menggambar huruf dan angka standar, dan lain sebagainya. Lalu juga dapat mengikuti prosedur kerja secara mandiri dalam melaksanakan tugas gambar teknik. Adapun untuk sumber bacaan, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang gambar teknik, bisa membaca dengan buku Engineering Drawing and Design, karangan Jensen, dari McGraw-Hill Book Company. Lalu untuk penilaian mata kuliah gambar teknik sendiri, itu terdiri dari tugas mandiri, partisipasi, dan kehadiran ketika kuliah, lalu hasil gambar yang dikerjakan, kerapihan, lalu kebenaran gambar, nanti ada di tabel di bawah, lalu ada tugas tambahan, kurang lebih untuk satu hari itu ada 2 tugas, atau kalau di ketika gambar di komputer itu ada 3 job yang harus diselesaikan. Lalu untuk batas toleransi keterlambatan, baik tugas maupun kehadiran itu maksimal 10 menit. Lalu untuk hasil gambar yang dikerjakan itu penilaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kebenaran gambar, jadi gambar harus benar, misalkan ketentuan panjangnya adalah 16 cm, maka harus benar 16 cm, jangan sampai melenceng, karena ya, kita belajar di gambar teknik. Harus akurat dan juga sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Lalu hal selanjutnya yaitu kerapihan dan kebersihan, diusahakan kertas rapi, tidak ada coret-coret ataupun bekas penghapus ataupun tip X, lalu juga bersih dari bekas-bekas tangan. Makanya nanti diusahakan ketika mengerjakan gambar manual itu ditambahkan dengan tisu di bagian bawahnya supaya tidak tercampur dengan keringat dari tangan misalkan atau bekas serutan pensil. Lalu juga dari ketepatan waktu pengumpulan sebesar 20% dan juga kehadiran. Totalnya jika dijumlahkan menjadi 100%. Lalu untuk silabus dari pertemuan 1 sampai 18, yang pertama itu tentang penjelasan fungsi gambar teknik dan juga gambar jenis-jenis gambar yang akan digunakan, peralatannya seperti apa, lalu juga
menggambar etiket atau keterangan gambar. Lalu juga ada huruf dan angka standar, lalu ditambahkan dengan proyeksi Eropa dan Amerika. Ini ada 3 pertemuan. Lalu juga dengan menggunakan penggaris dan jangka. Bagaimana kita akan membuat pola suatu gambar dengan menggunakan bantuan penggaris dan jangka. Nanti contohnya akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu juga mulai menggambar dan juga mengenal simbol-simbol penggunaan komponen elektronika. Karena kedepannya pasti mau tidak mau akan digunakan beberapa komponen elektronika atau bahkan akan terus menjumpai ya dalam setiap mata kuliah kedepannya. Lalu juga ada di gambar rangkaian elektronika dasar. Itu bagaimana kita menggambar secara manual di kertas A3, selanjutnya UTS, lalu untuk UTS ini sendiri kemungkinan masih manual ya. Nah, lalu setelah UTS kita mulai ke gambar tata letak komponen elektronika di PC dengan menggunakan software Proteus. Kurang lebih ada 3, berarti 6 job untuk Proteus. Lalu setelah itu disambung dengan software Eagle. Software Eagle kurang lebih hampir sama dengan Proteus, itu untuk menggambar rangkaian skematik dan juga rangkaian layoutnya. Setelah itu untuk 2 pertemuan terakhir atau 1 pertemuan terakhir ada tambahan di AutoCAD Electrical. Itu khusus untuk yang 3 dimensi, menggambar 3 dimensi, kita akan mencoba merangkai bagaimana cara menyusun suatu benda dari 2 dimensi ke 3 dimensi menggunakan software AutoCAD Electrical. Untuk AutoCAD ini sendiri pasti digunakan ketika nanti kalian menyusun tugas akhir. Jadi rangkaian bagaimana kalian menyusun rangkaian atau gambar mekanik dari peralatan TA itu terbantu dengan AutoCAD Electrical. Sedangkan untuk Eagle dan Proteus ini nanti bakal digunakan di kuliah elektronika daya misalkan ataupun kuliah-kuliah yang berhubungan dengan komponen elektronika itu sendiri. Ya, mungkin cukup sekian perkenalan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.